Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Let's continue our learning of English about telling time, days, and months part 2. Oke, hari ini kita lanjutkan belajar menceritakan waktu, nama-nama hari dan bulan, bagian kedua. Telling time. Jadi saat ini kita belajar untuk telling time, menceritakan tentang waktu, ya. Ada dua cara. A, informal but easier. Yang A adalah informal tapi lebih mudah. Say the hours first and then the minutes. Katakan jamnya dulu, kemudian baru menitnya. Examples. Jadi contohnya jam 6.45 itu kita ucapkan 6:45. Ya, 6:45. Jam 10 lebih 6 menit kita ucapkan 10:06. Jadi 0 itu bisa diucapkan O. Jadi 10:06. Mudah ya? B, say the minutes first and then the hours. Ucapkan menitnya dulu, baru kemudian jamnya. Use past and the preceding hour for minutes 1 through 30. Gunakan kata past sebelum jam itu untuk sisa atau lebihnya 1 menit sampai 30 menit menggunakan kata past. Used to and the forthcoming hour for minutes 31 through 59 menggunakan kata to untuk lebihnya dari jam tadi, menitnya yaitu 31 sampai 59. Examples, ini contohnya, bila jam 7.15, berarti menitnya antara 01 sampai 30 ya. Itu menggunakan kata pas. Yang ditulis adalah, yang diucapkan adalah menitnya dulu. Jadi 15 itu 15. 15 minutes past 7. Kalau diartikan dari belakang, jam 7 lebih 15 menit. Oke, contoh yang kedua. Jam 7.45, berarti lebihnya, menitnya antara 31 sampai 59. Berarti di sini menggunakan to. Kita tulis atau ucapkan menitnya dulu. 45 itu maksudnya 45 menit di sini adalah 15 menit kurang dari jam 8 atau jam 8 kurang 15 menit. Jadi tidak menggunakan kata 45 karena dibatasi 1 sampai 30. Jadi kalau jam 7.15 itu 15 minutes past 7. Kalau 7.45, 45-nya enggak kita ucapkan, tapi kita ambil 15 menit kurangnya dari jam 8. Jadi 15 minutes to 8 ya. Bila belum paham bisa dicoba lagi, diulang-ulang ya. Another possibility of saying 15 minutes past is a quarter past. Jadi, kemungkinan lain untuk mengucapkan lebih 15 menit itu menggunakan kata lebih seperempat. A quarter itu seperempat. Ya, past itu lebih. Another possibility of saying 15 minutes to. Jadi, kemungkinan lain untuk mengucapkan 15 menit kurangnya itu bisa menggunakan a quarter to. Jadi seperempat kurangnya. Example, ini contohnya jam 7.15 itu bisa pakai a quarter past 7. 7.45 a quarter to 8. Jadi jam 8 kurang seperempat gitu ya. Jam 7 lebih seperempat. Another possibility of saying 30 minutes past is a half past. Kemungkinan lain untuk mengucapkan 30 menit lebihnya itu bisa menggunakan kata half. Pas, half itu setengah. Pas itu lebih, jadi lebihnya setengah. Another possibility of saying 30 minutes past is a half past. Ya. Examples, 5:30, half past 5. Jadi jam 5.30 bisa menggunakan half past 5. Jam 5.30 bisa menggunakan half to 6. Jam 6 kurang setengah. Gitu ya. Jadi saya ulang, untuk lebihnya 30 menit,
itu bisa menggunakan kata half. Kalau pakai lebih pakai past, a half past. Kalau kurang bisa a half to, gitu ya. C. Use a clock only to refer the exact hour. Kalau jam 7 tepat misalnya, itu pakai istilah o'clock. Example, 7 o'clock, 10 o'clock, ya. Oke, now about grammar. Preposition of time, ini kata depan, itu bisa at, bisa in, bisa on. Artinya di, gitu ya. At is used for showing a precise time. At itu digunakan untuk menunjukkan waktu yang tepat. In is used for showing months, years, centuries, and long periods. In digunakan untuk menunjukkan bulan, tahun, abad, dan jangka waktu yang panjang. On is used for showing days and dates. On digunakan untuk menunjukkan nama-nama hari dan tanggal. Oke, perhatikan tabel di bawahnya. At for precise time. Contohnya, at 1 p.m., at 1 o'clock, at dinner time, at the moment. Jadi pada saat yang tepat itu saja, itu at. In, ini untuk bulan, tahun, abad, atau jangka waktu yang panjang. In February, in 1990, in the next century, in winter, gitu ya. Kalau on, days and date, on digunakan untuk nama hari dan tanggal, bisa on Sundays, on Saturdays, on 8 February 2016, on feast day. Nah, diteliti lagi ya, dicek satu persatu bedanya at, in, dan on. Cardinal numbers, ini adalah angka-angka biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, inilah angka-angka dalam bahasa Inggris. Tolong diucapkan berulang-ulang, kemudian dilihat juga huruf-hurufnya ya yang teliti. Untuk ordinal numbers itu kata-kata angka bertingkat. Maaf ya, ordinal numbers itu angka bertingkat. First itu ke 1. Ke 1 itu kalau dipakai angka 1 ditambah 2 huruf yang belakang ST. Dibaca first. Kalau kedua itu 2 ND. Ini bacanya second. Kalau ketiga 3 RD ini dibaca third. Keempat dan seterusnya ini ditambahi huruf TH. Ini fourth berarti keempat, fifth kelima, sixth keenam, seventh ketujuh, eighth ke-8, ninth ke-9, tenth ke-10, 11th ke-11, 12th ke-12, 13th ke-13, 14th ke-14, 15th ke-15, 16th ke-16, 17th ke-17, 18th ke-18, 19th ke-19, 20th ke-20. 21st, perhatikan, untuk ke-21 bukan 21 tapi 21st. Ke-22 22nd, ke-23 23rd, ke-24 24th, ke-25 25th, ke-30 30th, ke-40 40th, ke-50 50th, ke-53 53rd, ke-62 62nd. Angka-angka ini digunakan untuk menulis tanggal atau urutan ke, gitu ya. Oke, assignment tugasnya hari ini, change the numbers in the sentences below into letters and translate the sentences into Indonesian. Ubahlah angka yang ada di kalimat berikut menjadi huruf dan terjemahkan semua kalimatnya dalam bahasa Indonesia. Number 1, I play tennis at 6:30 on Saturday morning. 2, I usually have breakfast at 7:15 in the morning. 3, I will go to Surabaya on Sunday, September 21st. 4, Indonesia celebrate the Independence Day on Monday, August 17th. 5, I was born on October 4th, 1970. Oke, good luck, selamat mengerjakan. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.